야, 남도실비 집에 두부김치와 모듬전. 뭐예요? 아까 손님이랑 말씀... 협조 좀 부탁드립니다. 문 좀 열어주시고. Film dimulai. Hong Chai yang terkejut melihat ayahnya tertabrak truk. Sedangkan Vincenzo dilarikan di rumah sakit dan mengalami koma. Namun, ayah dari Hong Chai yang tidak selamat, sehingga membuat Hong Chai yang sangat terpukul. Lagi-lagi semua media televisi memberitakan Pak Hong terlibat dalam kasus suap, sehingga namanya menjadi kotor dan sebagai pengecara koruptor. Di sisi lain, berita menyiarkan jika obat RDU pereda nyeri akan diluncurkan ke publik dalam waktu dekat, karena sudah tidak ada kasus lagi yang terjadi dengan pihak farmasi Babel. Kembali ke gedung Gemga Plaza, terlihat para penyewa dan teman-teman Pak Hong melayat datang ke kantornya. Sedangkan Direktur Yang Han Seo memberi selamat kepada Bu Myung-hee atas kerjasamanya, sehingga mereka bisa lepas dari kasus pengadilan dan meluncurkan obat RDU ini. Di sisi lain, seseorang menemukan mayat di pinggir pantai yang belum diidentifikasi oleh polisi lebih lanjut. Sedangkan penyewa gedung Gemga Plaza yang sedang berkumpul, semua penyewa sedang bingung bagaimana nasib mereka karena sudah tidak ada Pak Hong yang selalu membela mereka. Bahkan Vincenzo sendiri belum sadar selama 10 hari ini. Semua penyewa gedung tidak mempercayai Vincenzo lagi karena kejadian yang menimpanya. Bisa saja Vincenzo memutuskan untuk kembali ke Italia. Namun, An Ki-seuk dengan lantangnya memberitahu jika Vincenzo bukan orang yang seperti itu. Karena An Ki-seuk melihat kebaikan-kebaikan Vincenzo, mulai dari memasang karpet di kuil, sehingga memarahi sekelompok siswa yang sedang merokok. Hong Chai yang berada di rumah sakit, yang sedang sedih. Hong Chai yang merasa kesal karena kejadian yang menimpa ayahnya. Ini dapat dipastikan ada seseorang yang sengaja melakukan hal ini. Hong Chai yang juga mengomel kepada Vincenzo yang tak kunjung sadar sampai sekarang ini. Sehingga Hong Chai yang harus menanggung membayar rumah sakit yang mahal ini. Dengan tujuan ingin mendengar pendapat sudut pandang dari Vincenzo atas kejadian ini. 실비랑 치료비 다 내고 있잖아요. 여기 1인용 병실 비용이 얼마인지 알아요? 그럼 은행부터 가죠. 그냥 Tiba-tiba Vincenzo menjawab omelan Hong Chai yang, dan Vincenzo juga akan mentransfer uang kepada Hong Chai yang untuk biaya rumah sakit ini. Hong Chai yang terkejut melihat Vincenzo yang sadar dan bangun, tak seperti orang yang baru saja sembuh dari koma. Kemudian mereka menuju makam Pak Hong untuk memberikan rasa bela sungkawa. Vincenzo mengingat perkataan Pak Hong yang sangat menyayangi putrinya ini. Vincenzo menyuruh Hong Chai yang untuk tidak memikirkan hal yang tidak-tidak dan menyuruh Hong Chai yang untuk berhenti dalam urusan Wusang maupun farmasi Babel. Namun Hong Chai yang tetap ingin mengungkap kebenaran yang tersembunyi di balik semua ini. Saat menuju pulang, Hong Chai yang menghentikan mobilnya, karena melihat berita di sebuah handphone miliknya, ditemukannya jasad peneliti yang kabur dari farmasi Babel. Di sisi lain, para penyewa gedung Gemga Plaza terkejut melihat Vincenzo datang.
Para penyewa gedung tersebut menanyakan janji Vincenzo untuk membeli gedung ini, dan memindahkan mereka. Di sini Vincenzo menyuruh mereka untuk membicarakan hal itu nanti, karena ia hendak beristirahat. Namun para penyewa mengeluh dan tidak mempercayai Vincenzo yang bisa saja mengingkari janjinya ini. Vincenzo yang mendengar hal tersebut dia marah, karena ia sudah melakukan sesuatu tanpa imbalan, tapi mereka masih tak mempercayainya. Tiba-tiba segerombolan tim perobohan gedung datang, untuk meminta setempel persetujuan para penyewa. Lalu Park Seok-dok bertanya pada Vincenzo, apa yang membuat Pak Deok-jin tak berani dengan Vincenzo. Park Seok-dok juga memberitahu ke Vincenzo, jika sebaiknya Vincenzo tidak ikut campur karena pengecara Pak Hong sudah tidak ada, sehingga para penyewa bisa langsung memberikan persetujuan. Akan tetapi, Vincenzo membalasnya dengan memperingatinya sambil menamparkan kecil wajah Park Seok-dok. Di sisi lain Hong Chayang, yang mendatangi tempat kerjanya. Lalu Hong Chayang memberikan surat pengunduran diri pada Pak Han Seng Hyok. Pak Han Seng Hyok mencoba mencegah Hong Chayang, dan mempertimbangkan atas pengunduran Hong Chayang dari farmasi Babel ini. Tiba-tiba Bu Myung-hee datang, dan menyuruh Pak Han Seng Hyok untuk membiarkan Hong Chayang, untuk keluar dari perusahaan farmasi Babel ini. Hong Chayang memperingati Bu Myung-hee atas kejadian yang menimpa Hong Chayang. Ketika hendak beres-beres untuk pergi, tiba-tiba Junwoo melarang Hong Chayang pergi. Junwoo mencoba membujuk Hong Chayang untuk tetap kerja di sini. Kembali ke Vincenzo yang mengunjungi bar, tempat TKP kejadian kecelakaan Vincenzo dan Pak Hong sebelumnya, untuk menyelidikinya kembali. Vincenzo marah karena mereka berani menyakiti dirinya, dan membuat Pak Hong meninggal. Lalu Vincenzo menelpon Pak Cho untuk meminta bantuan. Di sisi lain Direktur Yang Hanseo pulang ke apartemennya, dan melihat ada yang aneh di tempat tidurnya. Yang Hanseo merasa terkejut melihat suntikan-suntikan yang berarti ada seseorang yang mengancam dirinya. Bu Myung-hee dan Pak Han Seng Hyok yang mendengar kejadian yang dialami Direktur Yang Hanseo. Bu Myung-hee terheran, karena tidak ada orang yang bisa menembus pengawal dan penjaga di sana. Mereka semua pun bingung harus memberitahukan siapa pelaku yang berani melakukan hal itu. Tiba-tiba Bu Myung-hee mendapat ide untuk memfitnah pengecara Hong Chayang sebagai pelakunya. Hal itu tak sengaja didengar oleh Junwoo yang sedang memperbaiki komputer milik Pak Han Seng Hyok. Lalu Direktur Yang Hanseo marah besar mendengar Hong Chayang yang melakukan hal ini, dengan motif menyalahkan perusahaannya atas kematian Pak Hong. Yang Hanseo meminta mereka untuk melaporkan kasus ini ke polisi, dan memenjarakan Hong Chayang secepatnya. Di sisi lain, Hong Chayang yang datang ke gedung Gemga Plaza, yang mendatangi kantor ayahnya dan memberitahu ke semua penghuni gedung Gemga Plaza, jika Hong Chayang akan melanjutkan firma milik ayahnya ini. Namun, tiba-tiba polisi datang dan menangkap Hong Chayang atas tuduhan yang diberikan oleh Direktur Yang Hanseo. Setibanya di kantor polisi, Hong Chayang menjelaskan kepada polisi tersebut, jika semalam Hong Chayang hanya di rumah saja, dan Hong Chayang mempunyai bukti dari pelacakan handphone milik Hong Chayang, yang bisa dilacak oleh kepolisian. Namun, pihak kepolisian mencari alasan agar Hong Chayang ini bersalah sehingga Hong Chayang tidak bisa keluar dari penjara. Di sisi lain Nam Jo-sung, asistennya Pak Hong dulu, memberitahu Vincenzo jika pengecara Hong Chayang sedang dalam masalah. Namun, Vincenzo menyuruhnya untuk menunggu hingga besok,
karena Vincenzo tahu, Hong Chayang ini akan keluar sendiri dengan kecerdikannya. Vincenzo terus mencoba untuk tidak memikirkan perkataan Nam Josung, tetapi hingga pagi tidak ada kabar jika Hong Chayang keluar dari masalahnya dengan pihak kepolisian. Di sisi lain pihak kepolisian bingung harus bagaimana untuk menahan Hong Chayang, karena pihak kepolisian diperintahkan oleh perusahaan firma Wusang yang sudah membayar mereka. Lalu Junwoo datang mencoba untuk membebaskan Hong Chayang tetapi tidak berhasil. Tiba-tiba Vincenzo datang dan membawa rekaman CCTV, yang dapat menjadi bukti jika Hong Chayang semalam berada di rumah. Hal ini tidak dapat disangkal oleh pihak kepolisian, sehingga Hong Chayang pun dibebaskan. Setelah keluar dari kantor polisi, Hong Chayang menghampiri Vincenzo. Hong Chayang bertanya kepada Vincenzo apa alasan membantu dirinya, apakah sebenarnya pelakunya Vincenzo sehingga Vincenzo merasa bersalah, dan membebaskan Hong Chayang. Lalu Junwoo pun ikut berkenalan dengan Vincenzo, saat Vincenzo dan Hong Chayang mengobrol. Hong Chayang pun menyuruh Junwoo untuk pulang, dan Hong Chayang pun ikut pergi dengan Vincenzo. Vincenzo dan Hong Chayang yang sedang duduk di sebuah kafe. Vincenzo memberitahu Hong Chayang jika sebelum kejadian truk itu, Pak Hong mendapat telepon dari peneliti Babel yang kabur. Lalu Hong Chayang marah karena Vincenzo baru mengatakannya. Namun, Vincenzo memberitahu jika ini tidak ada gunanya karena Hong Chayang tidak bisa mengalahkan perusahaan farmasi Babel yang berbahaya itu. Karena Hong Chayang tidak dapat menemukan teman untuk membantunya, akhirnya Hong Chayang memutuskan memberikan tawaran pada Vincenzo, untuk bergabung dengan Hong Chayang dan mengalahkan farmasi Babel. Vincenzo yang awalnya tidak tertarik, lalu Vincenzo mensetujui ajakan Hong Chayang. Karena Hong Chayang menawarkan diri untuk mendapatkan gedung Gemga Plaza, tanpa Hong Chayang tahu alasan Vincenzo. Lalu Hong Chayang dan Vincenzo pergi menuju penjara, untuk menemui supir truk yang menabrak Vincenzo dan Pak Hong waktu di bar yang lalu. Vincenzo mengancam supir truk tersebut, untuk mengatakan sebenarnya atau tidak ia akan mati malam ini juga, karena bersenggolan bahu dengan seseorang. Supir truk tersebut mengatakan jika ia tidak tahu, supir truk tersebut hanya tahu jika ia disuruh oleh seseorang yang bernama Papyo, padahal supir truk tersebut berpura-pura tidak tahu. Karena ada seorang polisi yang mengawasi supir truk tersebut, yang sewaktu-waktu mengancamnya, sehingga supir truk tersebut tidak berani mengatakan apapun pada Vincenzo dan Hong Chayang. Vincenzo yang paham betul akan situasi seperti ini, lalu Vincenzo langsung berpura-pura jika supir truk ini sudah memberitahu Vincenzo dan Hong Chayang. Dan supir truk tersebut mau bekerja sama dengan Vincenzo dan Hong Chayang. Hal ini membuat polisi penjaga supir truk tersebut mendengar, dan supir truk ini merasa ketakutan. Di sisi lain Bumi Ungi mendapat informasi jika Hong Chayang dan Vincenzo bekerja sama dengan supir truk tersebut. Malam harinya, pelaku supir truk tersebut tak sengaja bersenggolan bahu dengan sekelompok tahanan lainnya. Mereka pun berkelahi. Supir truk tersebut teringat dengan perkataan Vincenzo, jika ia akan mati karena bersenggolan bahu dengan seseorang. Di sini Hong Chayang mendapat kabar, jika supir yang tadi ditemuinya meninggal akibat berkelahi. Lalu Hong Chayang meminta ke Vincenzo untuk tidak melibatkan nyawa orang lain lagi, dalam kerja sama mereka.
Tiba-tiba Vincenzo mendapat pesan jika ia menemukan nama lengkap Papio, yang bernama Pyo Hyok Pil. Ketika mereka hendak pergi menemui Papio tersebut, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan Pak Nam Jo Sung yang bangun dari mabuknya. Pak Nam Jo Sung tak sengaja jika ia mendengar pembicaraan Vincenzo dan Hong Chayang. Pak Nam Jo Sung meminta kepada Vincenzo dan Hong Chayang untuk mengajak dirinya, karena Nam Jo Sung juga ingin membalas dendam atas kematian Pak Hong. Lalu Vincenzo pun mendatangi sebuah bar dan melihat seorang pemuda yang sedang asik berjudi. Dia adalah Pyo Hyok Pil. Ketika Pyo Hyok Pil hendak ke toilet, lalu Vincenzo membuntutinya. Vincenzo mencoba menasehati Pyo Hyok Pil untuk tidak berjudi. Lalu Pyo Hyok Pil hendak menyerang Vincenzo. Vincenzo pun melawan balik dengan hanger baju yang ada di sana. 역겹지만 네가 Kemudian Vincenzo menggunakan Pyo Hyok Pil untuk memancing rekannya. Vincenzo pun berhasil membuat atasannya ini pingsan akibat serangan listrik dari Pak Nam Jo Sung. Mereka pun menyekap Pyo Hyok Pil dan rekannya ini. Lalu Vincenzo menyuruhnya untuk mengatakan siapa yang menyuruh mereka. Akan tetapi rekannya ini enggan menjawab hingga Vincenzo mengeluarkan pistol untuk mengancamnya. Karena tidak ada jawaban, Vincenzo marah dan menembak Pyo Hyok Pil sehingga membuat rekannya dan Hong Chayang terkejut yang melihatnya. Di sisi lain, Bu Myung Hee yang sedang asik joget, dikagetkan dengan setumpuk keranjang yang datang tiba-tiba. Bu Myung Hee terkejut melihat baju yang berlumuran darah ada di hadapannya. Tak lama kemudian pesan masuk ke handphone Bu Myung Hee dari nomor tak dikenal, yang mengirim sebuah foto suruhannya yang disekap. Tiba-tiba semua lampu laundrynya mati dan Bu Myung Hee mendapat telepon dari nomor tak dikenal tersebut. Bu Myung Hee tidak tahu jika yang mengancamnya ini adalah Vincenzo, yang sedang mengamatinya dari sebuah gedung seberang laundrynya. Bu Myung Hee yang terkejut akibat ancaman sebuah truk yang sudah siap menabraknya, di depan toko laundrynya tersebut. Vincenzo menyuruh Bu Myung Hee untuk mengingat kejadian yang sama, yang dilakukan oleh Bu Myung Hee untuk membunuh Pak Hong. Bu Myung Hee yang ketakutan dan bertanya apa yang diinginkan darinya. Lalu Vincenzo menyuruh Bu Myung Hee untuk membersihkan nama baik Pak Hong. Dengan kata lain, Bu Myung Hee harus mengakui kesalahannya terlebih dahulu kepada publik. Di sisi lain, dua mobil yang sedang berjalan menuju gudang suplai perusahaan farmasi Babel. Petugas penyemprotan datang dan meminta semua pekerja di sana untuk keluar agar bisa disterilkan. Namun, mereka tidak tahu jika yang datang ini adalah sekelompok tim Vincenzo. Di sini terlihat tumpukan cairan RDU tersimpan bersama zat-zat bahaya lainnya. Lalu Vincenzo dan rekan-rekannya kembali ke mobil setelah menyemprot cairan mudah terbakar. Kemudian Vincenzo menyalakan korek apinya dan membakar gedung itu. Kemudian mereka meninggalkan gedung tersebut. Semua gedung terbakar, sehingga semua pekerja di sana panik memanggil pemadam kebakaran. Di sini Vincenzo kembali menemui Pyo Hyok Pil. Ternyata Vincenzo hanya berpura-pura menembak Pyo Hyok Pil dan rekannya. Dengan suara tembakan buatan dan riasan darah untuk melabui rekan Pyo Hyok Pil. Vincenzo membiarkan Pyo Hyok Pil hidup dengan syarat Pyo Hyok Pil harus mengikuti perintahnya. Di sini Vincenzo meminta informasi kepadanya tentang farmasi Babel, sehingga Vincenzo dan rekan-rekannya dapat menemukan di mana gedung suplai milik farmasi Babel tersebut. Dan orang-orang yang membantunya ini adalah rekan-rekannya Pak Hong.
Direktur Yang Hanseo, yang mengunjungi gedung suplai tersebut. Yang Hanseo terkejut melihat gedung tersebut terbakar. Lalu Yang Hanseo meminta pekerjanya untuk memadamkan api tersebut dengan air. Akan tetapi saluran air yang berada di dalam gedung tersebut sudah dimatikan terlebih dahulu oleh tim Vincenzo. Tiba-tiba bos farmasi Babel datang. Yang ternyata bos farmasi Babel ini adalah Junwoo, si asistennya magang Hongcha yang dulu. Direktur Yang Hanseo kesal, dan mengira semua ini akibat dari seorang yang mengirim suntikan ancaman kepadanya. Sedangkan Vincenzo dan rekan-rekannya yang sedang dalam perjalanan, melihat gedung suplai milik farmasi Babel tersebut terlahap habis oleh kobaran api. Vincenzo teringat dengan ucapan Pak Hong yang ingin membakar habis gedung tersebut. Di sini Vincenzo tersenyum bahagia melihat gedung tersebut terbakar habis yang diinginkan oleh Pak Hong. Dan film pun selesai.